Apakah amal yang bersifat ibadah makhdhah ataupun amal-amal yang bersifat ghairi makhdhah sebenarnya hendakkan imbang, untuk memasukkan kita ke dalam surga-Nya Allah. Nah, imbang. Yang kita harapkan hanya dengan amal-amal yang kita laksanakan, Allah berikan rahmatnya. Dengan rahmat itulah kita bisa masuk ke dalam surga. Mahmud Saltuk, rektor pertama Universitas Al-Azhar Mesir, pernah berkata, apa kata beliau? Ya Allah, dalam doanya, ya Allah, kalau aku beramal demi mengharap surgamu dan takut kepada nerakamu, maka masukkan aku ke dalam nerakamu, jauhkan aku dari surgamu. Itu doa Mahmud Saltuk, rektor pertama Universitas Al-Azhar. Kalau saya beramal ya Allah hanya karena berharap surgamu dan takut kepada nerakamu, maka masukkan aku ke nerakamu, jauhkan aku dari surgamu. Ya Allah, kalau aku beramal mengharap rahmat-Mu, maka masukkan aku ke dalam surgamu, jauhkan aku dari nerakamu. Dari seorang ulama besar kaliber internasional yang terlontar ucapan doa dari mulut beliau, dapat kita gambarkan, dapat kita pahami bahwa sesungguhnya harapan yang harus tetap tertanam dalam hati kita ini hanya rahmat Allah. Hanya rahmat Allah. Manakala Allah telah merahmati kita dalam hidup ini, apalagi di akhir hayat kita, terucap menjelang sakaratul maut, terucap akhir kalamihi la ilaha illallah, maka insyaallah pasti kita akan dapat masuk ke dalam surga. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wajabat lahu jannah. Riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang ridho itu apa? Senang, puas hati kita ini, senang hati kita ini, menganggap, merasakan bahwa Allahu Rabbi, Allah itu adalah Tuhanku. Tuhan itu yang mengatur hidupku. Tuhan itu yang mengatur segala-galanya dalam hidupku. Apa yang Allah berikan adalah sesuatu yang terbaik bagiku. Kalau itu sudah tertanam dalam hati kita, dan wabil Islam dina, dan Islam merupakan agama yang harus kuikuti, kutegakkan, kubela. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, Nabi Allah yang wajib kuikuti untuk mencari hidup selama dunia akhirat. Beliaulah peganganku, beliaulah contoh teladanku, maka wajabat lahu jannah, wajib baginya surga. Kata Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Muslim ini tersirat 3 prinsip yang harus selalu kita junjung tinggi. Yang ini merupakan semboyan utama Muhammadiyah, sering terucap dalam hampir semua pidato warga Muhammadiyah, tetap tercermin kalimat ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku ridho, aku senang, aku puas. Allah itulah sebagai Tuhanku, Tuhan yang mengaturku, yang melindungiku, yang membahagiakanku. Ini terlihat dan tertanam dalam hati sanubari kita. Tidak ada pilihan lain, tidak ada yang akan membela kita, tidak ada yang akan menegakkan hidup kita, membahagiakan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang telah tertanam dalam hati sanubarinya prinsip bahwa Allah itulah sebagai Rabb-nya, Allah itulah yang membahagiakannya, maka apa yang dia terima dari Allah setelah dia jalankan segala usaha menuju kebahagiaan itu, maka dia pun akhirnya puas. Dia akan puas. Inilah yang terbaik bagi ini. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, jadi puas Allah itulah yang menjadi Rabb kita. Itu harus tetap tertanam kapanpun, dimanapun, dalam keadaan suka, duka, kaya, miskin, berpangkat atau tidak, Allah Rabb tetap kita tanamkan dalam hati sanubari kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW juga menyatakan tadi bahwa sifat yang harus tetap tertanam dalam sanubari kita adalah ridho kepada Islam sebagai agama kita. Senang Islam itulah yang menjadi pegangan kita, yang menjadi pedoman hidup kita, dan menjadi long life education. Ya, tidak ada satu agama yang melebihi daripada Islam yang bakal akan membawa keselamatan bagi kita dunia dan akhirat. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb kita telah berfirman, wa may yabtaghi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtaghi ghairal islam dina, islami bukan sama, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari-cari agama selain Islam, fahuwa fil akhirati minal khasirin. Yang pertama, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima apapun alasannya. Kita tahu dalam ilmu nahwu, kalimat lan, kalimat yang menidakkan dalam agama, dalam Al-Quran ada banyak, ada ma, ada la, ada lam, ada am, ada lain, lan. Lan ini merupakan kalimat menidakkan paling tinggi, sekali-kali tidak. Falaitu kepala minhu, sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah. Apapun yang kita cari di dalam memeluk agama selain Islam itu, falaitu kepala minhu, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan nanti di akhirat, orang-orang yang mencari agama selain Islam itu, yang mencari-cari jalan hidup selain Islam itu, falaitu tidak, pasti tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat dia akan tergolongkan
kepada akan digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang rugi. Adapun yang ketiga yang merupakan kunci ya menuju surga, yang pertama tadi rela bahwa Allah adalah Rabb kita. Yang kedua, Islam sebagai pegangan hidup kita, Islam sebagai agama kita, jalan hidup kita. Dan yang ketiga adalah ridho bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang diutus Allah untuk menjadi contoh tauladan utama, ya, contoh tauladan utama yang harus kita idolakan, kita teladani dengan sebaik-baiknya menuju cinta kepada Allah dan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, dalam surah dalam surah ini dalam surah Ali Imran dan juga ada terucap dalam surah Al-Baqarah, Allah Rasulullah Muhammad Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, "Qul," katakan hai Muhammad, dokonna hai Nabi Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," kalau kalian memang cinta dan ingin mencari ridho Allah, fattabi'uni. Ali Imran-nya. "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan hai Muhammad, itu langsung oleh Allah kepada beliau, "In kuntum tuhibbunallah," kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ingin mencari ridho Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku. Kalau kalian mengikuti aku, yuhibbukumullah, hasilnya Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru dan pimpinan pondok pesantren, para madrasah yang kami cintai, Muhammadiyah mendirikan berbagai jenis lembaga pendidikan. Tujuannya adalah bagaimana para tenaga kependidikan, para guru, dan akhirnya kepada siswa yang kita hadapi akan dapat mencontoh Rasulullah Muhammad SAW dengan mempelajari jalan-jalan hidupnya, dengan mempelajari cara-cara kepribadian beliau, ya, maka diharapkan akan dapat menjadikan Muhammad sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan terbaik, baik dari segi muamalahnya, ibadahnya, dan lain-lain dalam seluruh